Ini kayak gini ya. Cek. Belum ya, Pak? Oh, sini. Coba ditatain. Kayak gini berarti. Ini enggak kurang gede ya? Ya. Yang sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan waktu luang, dan diberikan taufik sehingga bisa melangkahkan kaki hadir di majelis ilmu yang mulia ini. Majelis yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, dijelaskan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, yang dengannya seorang muslim dan muslimah terbimbing di kehidupan dunia bahkan sampai di akhiratnya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan hadis yang ke-14 dari Sahih Hadis Qudsi, hadis tentang larangan berbuat zalim. Semoga hadis ini menjadi inspirasi semangat kita untuk menjadi orang-orang yang adil, orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang tepat dalam ucapan dan perbuatannya. Sebelum kita bacakan hadisnya, kita coba melihat biografi sahabat periwayat hadis, yaitu Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Hadis yang mulia ini diriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari adalah, nama aslinya adalah Jundub bin Junadah. Abu Dzar Al-Ghifari nama aslinya Jundub bin Junadah bin Sufyan bin Ubaid bin Haram bin Ghifar. Jadi kalau kita ditanya nama aslinya Abu Dzar siapa? Jundub bin Junadah. Kalau nama aslinya Abu Hurairah siapa? Abdurrahman bin Sakhr. Beberapa orang sahabat itu masyhur dengan kunyahnya. Artinya dia terkenal dengan kunyahnya daripada nama aslinya. Di antaranya adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau masyhur dengan kunyah ini, dan beliau termasuk orang-orang yang pertama masuk Islam, termasuk orang-orang yang awal-awal masuk Islam. Beliau adalah sahabat besar, sahabat yang pertama kali mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Islam. Dan beliau telah berhasil mengislamkan Bani Ghifar, satu kabilah besar itu berhasil diislamkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari karena dakwahnya. Jadi setelah dia masuk Islam, dia belajar kepada Nabi, kemudian dia mendakwahkan Islam kepada kabilahnya, dan satu kabilah Bani Ghifar itu semuanya masuk Islam. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ghifaru ghafarallahu laha wa aslamu salamallahu." Ghifar, Bani Ghifar, semoga Allah mengampuni mereka, dan Aslam, semoga Allah menyelamatkan mereka. Dan ini menjadikan semoga menjadi pemantik motivasi kita. Setelah kita belajar, maka hendaknya kita berusaha untuk berdakwah semampu kita, baik itu dakwah dengan lisan maupun dakwah dengan perbuatan. Jadi kita share kebaikan, kita ucapkan hal-hal yang baik, kita lakukan hal yang baik yang semoga tetap kita melakukannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga orang-orang yang menyaksikan ikut juga melakukan kebaikan yang sama. Beliau berpindah dari pedalaman Syam sesudah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan terus bermukim di sana di pedalaman Syam sampai wafatnya Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dilantik sebagai seorang khalifah di tahun 11 Hijriah
dan beliau wafat 2 tahun setelah itu di tahun 13 Hijriah. Sehingga masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq itu 2 tahun saja. Dan di masa itu Abu Bakar telah melakukan banyak ekspansi, di antaranya mengirim 4 pasukan penakluk di bawah para komandan-komandan mereka. Dan salah satunya yang prestasi yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq di tahun 13 Hijriah terjadi perang Yarmuk antara kaum muslimin dengan bangsa Romawi dan dimenangkan oleh kaum muslimin. Perang dengan bangsa Romawi itu sudah beberapa kali terjadi. Perang perdana yang terjadi adalah pada tahun 8 Hijriah yang disebut dengan perang Mu'tah tahun 8 Hijriah. Yang di situ 3 panglima jenderal besar kaum muslimin itu wafat. Salah satunya adalah Zaid bin Thabit, kemudian Abdullah bin Rawaha ya, dan yang lainnya ada 3 orang sahabat besar, dan pasukan dibawa kembali oleh Saifullah yaitu Khalid bin Walid. Itu perang perdana. Kemudian di tahun 9 Hijriahnya, setahun setelah itu terjadi perang Tabuk. Perang Tabuk adalah perang terakhir yang diikuti oleh Nabi SAW, dan perang itu terjadi di musim panas di masa-masa yang berat. Sehingga pasukan perang Tabuk disebut Jaisul Usrah. Jaisul Usrah yaitu pasukan dalam kesulitan. Berbeda dengan perang-perang yang lain, ketika di perang Tabuk tahun 9 Hijriah itu Rasulullah dengan terang-terangan mengumumkan peperangan, sehingga menggalang donasi besar-besaran, karena yang dihadapi itu adalah Romawi, adalah negara besar waktu itu, dan di kondisi yang sulit. Sampai-sampai datanglah Utsman bin perang waktu itu, dan banyak sahabat-sahabat juga ikut berinfak untuk perang Tabuk. Perjalanan Rasulullah itu menelan waktu 15 hari, sehingga PP itu 30 hari, dan beliau sempat berdiam di Tabuk selama 20 hari. Tabuk itu di perbatasan kota Madinah. Jadi jauh di perbatasan Madinah, karena Rasul berpikir untuk menghadapi mereka paling enak di perbatasan kota, bukan di jantung kota. Karena di jantung kota ada anak-anak, ada ibu-ibu, akan khawatir merepotkan. Dan perang Tabuk ini akhirnya tidak jadi terjadi karena orang-orang Romawi ketakutan, sehingga tidak sempat terjadi kontak senjata. Kemudian dilanjutkan lagi para peperangan berikutnya, dan salah satunya adalah perang Yarmuk di akhir pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi 2 tahun ya, tahun 11 Hijriah sampai tahun 13 ya, 11, 12, 13. Kemudian pemerintahan dilanjutkan oleh Umar bin Khattab tahun 13 Hijriah. 10 tahun beliau memimpin. Jadi beliau wafat tahun 23 Hijriah di Madinah. Umar bin Khattab yang merasakan panen dari kemenangan di perang Tabuk. Kemudian Umar memberangkatkan pasukannya untuk menaklukkan Persia di perang Qadisiyah yang dipimpin oleh panglimanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas waktu itu sedang terkena stroke. Jadi lumpuh kakinya ketika memimpin peperangan. Tapi alhamdulillah perang terjadi, puncaknya terjadi 4 hari, dan akhirnya kaum muslimin menang di perang Qadisiyah itu, perang Qadisiyah. Jadi perang Tabuk melumpuhkan Romawi, dan perang Qadisiyah menaklukkan Persia, punyanya Kisra. Sehingga pada masa Umar 2 kerajaan besar sudah takluk di tangan kaum muslimin. Kemudian Utsman melanjutkannya. Yang jadi pembahasan kita adalah pemerintahan Abu Bakar dan Umar berhenti di tahun 23 Hijriah. Umar wafat di akhir tahun 23 Hijriah, dan Utsman dilantik di awal tahun 24 Hijriah, di bulan Muharram 24 Hijriah. Nanti Utsman wafatnya tahun 35 Hijriah. Antum harus tahu ini kisah-kisah perjuangan para sahabat ya, selain juga perjuangan para pahlawan kita. Dan di akhir pemerintahan itu Umar ya, itu Abu Dzar Al-Ghifari masih berada di Syam, dan beliau berada di sana sehingga wafat di Rabadhah, di salah satu desa di Madinah di tahun 32 Hijriah yang bertepatan dengan 652 Masehi. Abu Dzar ini adalah seorang yang dermawan, yang tidak pernah menyimpan harta dalam jumlah yang banyak maupun sedikit. Sampai-sampai ya ketika wafat tahun 32 Hijriah di Madinah itu tidak ada kain yang bisa digunakan untuk mengkafani jenazahnya, Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi punya uang itu disedekahkan, diinfakkan, sampai untuk kain kafan itu tidak ada.
Dan Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Abu Dzar sebanyak 281 hadis. Yang salah satunya adalah hadis yang akan kita bacakan pada kesempatan kali ini. Itu ikhwati fillah tentang Abu Dzar Al-Ghifari yang nama aslinya adalah Jundub bin Junadah. Wafat tahun berapa tadi? 32 Hijriah di Madinah. Yang ketika wafat tidak ada kain kafan yang bisa digunakan untuk menutupi jenazahnya dari harta yang dia punya. Tapi kita bacakan dulu hadisnya, hadis yang ke-14 tentang larangan berbuat zalim. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi ini diantara uslub gaya bahasa di hadis qudsi. Kalau tidak disebutkan Allah Subhanahu wa taala yaqulu atau qala Allah Subhanahu wa taala, maka biasanya fima yarwi an rabbi, yaitu yang diriwayatkan dari Rabbnya, dari Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara uslub gaya bahasa di dalam hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai para hambaku, aku haramkan kezaliman atas diriku sendiri dan aku menjadikan itu haram untuk kalian. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Ya ibadi, kullukum dhalun illa man hadaituhu." Wahai para hambaku, sesungguhnya setiap kalian adalah tersesat kecuali yang aku berikan hidayah kepadanya. Fastahduni ahdikum, maka mintalah hidayah kepadaku, aku akan berikan hidayah kepada kalian. Ya ibadi, kullukum ja'iun illa man at'amtuhu. Wahai hambaku, sesungguhnya setiap kalian itu lapar kecuali yang aku berikan makan. Fastamti'uni at'imkum, maka mintalah makan kepada aku, niscaya aku akan berikan makan kepada kalian. Ya ibadi, kullukum arin illa man kasautuhu. Wahai para hambaku, sesungguhnya kalian itu telanjang kecuali yang aku berikan pakaian kepadanya. Fastaksuni aksukum, maka mintalah pakaian kepadaku, aku akan berikan pakaian kepada kalian. Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfirudz dzunuba jami'an. Wahai para hambaku, kalian banyak melakukan kesalahan di siang dan malam hari, dan aku mengampunkan semua dosa-dosa kalian. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka mohonlah ampunan kepada aku, niscaya aku akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ya ibadi, innakum lan tablughu darri fatadurruni. Wahai para hambaku, sesungguhnya kalian tidak bisa memberikan mudarat kepadaku. Walan tablughu naf'i fatanfa'uni, dan kalian tidak bisa memberikan manfaat kepadaku, maka mintalah manfaat kepadaku. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Wahai hambaku, seandainya berkumpul orang yang pertama di antara kalian sampai orang yang terakhir di antara kalian, baik itu manusianya atau para jinnya, dan mereka semuanya berada di hati orang yang paling bertakwa di antara kalian, jadi semua makhluknya bertakwa, maka kata Allah, itu tidak menambah dari kerajaanku sedikit pun. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'ah. Seandainya berkumpul, wahai hambaku, seandainya berkumpul semuanya dari orang yang pertama sampai yang terakhir, baik manusianya maupun jinnya, dan semua berada dalam kondisi orang yang paling buruk di antara kalian, orang yang paling durhaka di antara kalian, maka itu tidak mengurangi sedikit pun dari kerajaanku. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu
ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yankusul mikhyatu idza udkhilal bahra. Wahai para hambaku, seandainya semua makhluk berkumpul yang pertama sampai yang terakhir, manusianya maupun jinnya, mereka berada di sebuah tempat yang lapang, dan semua dari mereka mengajukan permohonan mereka kepadaku, lalu aku penuhi semua permintaan mereka, maka itu tidak mengurangi kekayaan di kerajaanku kecuali seperti sebutir jarum yang dicelupkan di tengah lautan, yang itu tidak mengurangi kekayaan sedikit pun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi innama hiya a'malukum ukhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillaha wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa, wahai hambaku, sesungguhnya semua itu adalah amalan kalian yang aku catat untuk kalian. Maka barang siapa yang, dan aku berikan balasan yang sempurna, barang siapa yang mendapatkan kebaikan, hendaknya dia memuji Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang mendapatkan selain dari itu, hendaknya dia tidak menyalahkan orang lain kecuali dia salahkan dirinya sendiri. Hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya nomor 2577. Lafaz ini milik Imam Muslim, diriwayatkan pula oleh Imam Al-Baihaqi dalam Sunanul Kubranya nomor 11.283 dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahih Tarhib wa Tarhib nomor 2214. Dari hadis yang mulia ini, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, terambillah 14 pelajaran. Jadi kayaknya ini satu hadis sudah cukup untuk 1 jam ini kayaknya, karena banyak sekali pelajaran yang bisa kita keluarkan dari hadis yang mulia ini. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diberikan kemudahan dalam mempelajarinya, dalam memahaminya, dan dalam mengamalkannya. Pelajaran yang pertama yang bisa diambil dari hadis yang mulia ini, mustahil Allah Subhanahu wa taala berbuat zalim. Mustahil Allah Subhanahu wa taala berbuat zalim. Mustahil Allah Subhanahu wa taala berbuat zalim. Sebagaimana disebutkan di awal-awal hadis tadi, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi. Wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Apa itu zalim? Zalim adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu zalim. Sesuatu diletakkan bukan pada proporsinya, bukan pada tempatnya. Dan sifat zalim itu tidak mungkin ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, wala yadhlimu rabbuka ahada, dan Rabbmu tidak pernah menzalimi seorang pun. Sehingga nanti ikhwati fillah, seandainya ada syubhat yang mengatakan bahwa Allah itu, yang terkesan bahwa Allah menzalimi hambanya, terkesan begitu, maka antum harus tanamkan pada diri antum, wala yadhlimu rabbuka ahada. Rabb kita tidak akan pernah menzalimi hambanya. Awal-awal pindahnya Abul Hasan Al-As'ari dari paham Mu'tazilah ke paham Ahlu Sunnati wal Jamaah, itu karena beliau berpikir begini. Beliau berpikir, kalau ada dua orang manusia, dua orang anak, yang satu ini dari kecil dia berbuat baik, atau dari kecil dia berbuat buruk, dan di akhir usianya dia berbuat kebaikan. Sedangkan saudaranya ini, dia berbuat keburukan, tapi belum sempat berbuat baik, dia sudah meninggal dunia. Jadi dia berpikir begitu, ada dua orang, ini sama-sama dia, cuman bedanya adalah sama-sama berbuat buruk di awal, tetapi bedanya anak yang pertama ini dia sempat bertaubat jadi orang baik di akhir usianya, sedangkan yang kedua ini sudah meninggal di usia muda sehingga nggak sempat bertaubat. Dia berpikir begini, kalau seandainya anak yang kedua diberikan usia panjang maka dia jadi orang baik, tapi karena ajal keburu mendatanginya maka dia meninggal dalam kondisi orang yang buruk. Maka siapa yang salah di sini? Padahal ajal tidak ada yang tahu, tidak ada yang menentukan kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga beliau berpikir, apakah Allah zalim? Kalau ini dipanjangkan usianya jadi orang baik dia. Tapi kalau tidak, dia meninggal dalam kondisi keburukan. Dia terus berpikir seperti itu sampai akhirnya dia keluar dari pemahaman Mu'tazilahnya. Akhirnya dia meyakini bahwa yang benar keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Ringkasnya begitu. Ceritanya panjang. Itu sesuatu yang menjadikan Abul Hasan Al-Asy'ari itu taubat dari Mu'tazilah dan berpindah ke Ahlussunnah. Yang penting ikhwati billah, ketika ada syubhat yang mengatakan ini zalim bagi Allah Subhanahu wa taala, maka antum harus meyakini, fala yadhlimu rabbuka ahada. Rabb kita tidak mungkin berbuat zalim. Allah Subhanahu wa taala tidak akan berbuat zalim kepada hambanya, baik itu dengan menambah keburukan atau dengan mengurangi kebaikan. Itu tidak mungkin. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا. Barang siapa yang beriman kepada Rabb-nya, maka dia tidak akan takut dengan pengurangan pahala kebaikan, wala rohako, dan dia tidak takut dizolimi dengan ditambah keburukan. Jadi kalau dia berbuat baik, maka itulah pahalanya. Tapi kalau dia berbuat buruk, maka tidak ditambah dosanya. Sehingga wajib bagi kita ikhwati fillah untuk menghilangkan sifat zalim bagi Allah, karena itu sifat yang mustahil, yang tidak ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi meniadakan sifat zalim ini tidak cukup ikhwati fillah. Tapi antum harus bersamaan dengan itu menetapkan lawannya, yaitu adil. Jadi antum harus menafikan sifat zalim dari Allah, dan di saat yang bersamaan antum meyakini Allah itu adil. Begitu. Misalnya contoh dalam kehidupan nyata, orang ini misalnya dia dalam kondisi terpuruk ekonominya, misalnya begitu. Maka kita tidak boleh berpikir bahwa Allah mendolimi manusia, tidak boleh. Allah tidak zalim dan Allah berlaku adil bagi orang itu. Jadi harus ditetapkan sifat lawannya, yaitu sifat adil. Karena menafikan sifat buruk bagi Allah itu belum menunjukkan kesempurnaan. Jadi ditiadakan yang buruk dan tetapkan yang lawan, yaitu sifat adil. Allah pasti berbuat adil. Kita harus yakin begitu. Tapi itu yang pertama ikhwati fillah. Yang kedua adalah larangan berbuat zalim. Larangan berbuat zalim. Larangan berbuat zalim. Disebutkan dalam hadis di atas, wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Ketika Allah sudah mengharamkan kezaliman pada dirinya, maka Allah pun mengharamkan keharaman untuk makhluknya. Allah berpesan, fala tadzalamu. Maka janganlah kalian berbuat zalim. Kalau ditanya apa sih zalim tadi itu? Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Perbuatan zalim ini adalah penyebab seorang mendapatkan kegelapan pada hari kiamat kelak. Kita tahu ya, bahwasanya nanti di mahsyar, tepatnya di arasatil qiyamah, itu di penghujungnya mahsyar, itu di sana kondisinya gelap, di sana itu terbentang sirat, di sana ada kalalib dan orang butuh cahaya. Yang menyebabkan kegelapan bagi seorang, kan level gelapnya orang atau cahayanya kan beda-beda. Yang menyebabkan gelapnya dia yang terbesar adalah karena kezaliman yang dulu pernah dilakukan ketika di dunia. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan, az-zulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman adalah penyebab kegelapan pada hari kiamat. Jadi cahaya orang itu bisa redup, bahkan bisa mati karena kezaliman yang dulu pernah dia lakukan. Dan zalim bagi manusia terbagi menjadi dua. Zalim bagi manusia terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah kezaliman terhadap diri sendiri. Dan yang kedua adalah kezaliman terhadap sesama hamba. Jadi zalim meletakkan suatu bukan pada tempatnya terbagi dua. Ada pada diri sendiri dan ada zalim kepada hamba yang lainnya atau sama hamba. Kezaliman pada diri sendiri adalah semua jenis kemaksiatan yang dilakukan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Semua maksiat hamba itu zalim dia. Dan kezaliman yang paling besar, dosa yang paling besar adalah kesyirikan. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Kesyirikan merupakan kezaliman yang terbesar karena kesyirikan itu
makhluk menempatkan sesembahan bukan pada tempatnya. Allah yang seharusnya disembah itu diberikan penyembahan kepada selainnya. Kan zalim tadi kan meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Seharusnya Allah lah yang disembah diberikan kepada yang lain. Dan ini adalah kezaliman yang terbesar. Allah berfirman, wal kafiruna humuz zalimun. Dan orang-orang kafir mereka lah orang yang berbuat zalim. Kenapa dikatakan berbuat zalim mereka ini? Kenapa orang kafir dikatakan berbuat zalim? Orang kafir menyembah siapa? Selain Allah. Penyembahan yang seharusnya diberikan kepada Allah. Kenapa diberikan kepada Allah? Karena Allah yang menciptakan dia. Karena Allah yang mencukupi semua kebutuhannya. Bahkan nanti disebutkan Allah yang ngasih makan, yang ngasih pakaian, yang ngasih hidayah. Semuanya Allah. Tapi yang disembah yang lain. Ini loh zalimnya mereka itu di sini. Jadi mereka kata Allah, wal kafiruna humuz zalimun. Mereka orang-orang kafir adalah orang yang berbuat zalim karena meletakkan peribadahan bukan pada tempatnya. Tapi kemudian yang kedua adalah kezaliman kepada sesama hamba. Kezaliman kepada sama hamba. Dan kezaliman inilah yang dimaksudkan dalam hadis tadi. Fala tadzalamu artinya janganlah kalian berbuat zalim pada sesama hamba. Kezaliman jenis ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah adalah kezaliman yang tidak akan Allah biarkan. Allah akan menuntut hamba tersebut yang berbuat zalim pada hari kiamat kelak. Dan hati-hati dengan dosa kezaliman ini, karena orang yang berlaku zalim pada hari kiamat akan diberikan pahalanya kepada orang yang dizalimi, atau kalau tidak ada maka dosa orang yang zalimi akan diberikan kepada orang yang menzaliminya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man kanat indahu madlimatun li akhihi fastahallalhu." Barang siapa yang melakukan kezaliman kepada saudaranya, maka hendaknya dia minta dihalalkan, minta maaf, dia minta keridhaannya. Fa innahu laisa thamma dinarun wala dirhamun. Di sana nanti pada hari kiamat, pada hari akhirat kelak, tidak ada lagi dinar maupun dirham. Min qabli an ya'khudha li akhihi min hasanatihi. Sebelum kebaikannya diambil untuk saudaranya. Wa illam yakun lahu hasanatun ukhida min sayyiati akhihi faturihat alaihi. Kalau dia tidak punya kebaikan karena sudah habis, maka dosa orang-orang yang dizalimi akan diberikan kepadanya. Dan ingat ikhwati fillah, kezaliman kepada sama hamba ini berlaku untuk sesama kaum muslimin dan berlaku pula untuk orang kafir. Artinya seorang muslim tidak boleh menzalimi walau kana kafiran, meskipun dia orang kafir. Karena doa orang yang terzalimi kepada orang yang menzalimi itu doanya mustajab, meskipun dia kafir. Kata Nabi SAW ketika berpesan kepada sahabat pemungut zakat, ya, beliau mengatakan, ittaqi da'watal mazlum. Takutlah engkau kepada doanya orang yang terzalimi. Fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijab. Karena tidak ada penghalang antara dia dengan Allah. Dalam riwayat yang lainnya, walau kana kafiran, meskipun dia adalah orang yang kafir. Jadi zalim terbagi dua ikhwati billah. Zalim yang pertama apa tadi? Zalim pada diri sendiri. Itu semua perbuatan maksiat puncaknya adalah kesyirikan. Yang kedua adalah zalim kepada orang lain. Antum jangan menzalimi orang. Harus berbuat adil, jangan sampai berbuat zalim, karena doa mereka ketika dipanjatkan untuk seorang yang berbuat zalim, maka Allah pasti akan mengabulkannya, baik itu secara cepat maupun lambat. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang terambil dari hadis yang mulia ini, perintah untuk memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah untuk memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah untuk memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis tadi dengan redaksi ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai para hambaku, sesungguhnya kalian tersesat kecuali yang aku berikan petunjuk. Fastahduni, maka mintalah petunjuk kepadaku, ahdikum, niscaya aku akan berikan petunjuk kepada kalian. Para hamba itu pada asalnya mereka itu sesat dari ilmu dan amal. Mereka tidak tahu kebaikan.
tidak tahu perkara-perkara yang mendatangkan pahala dan kebaikan untuk mereka, kecuali yang Allah berikan petunjuk dan ilmu. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian, la ta'lamuna syai'a, dalam kondisi kalian tidak berpengetahuan. Kata Abdullah bin Mas'ud, sahabat pakar tafsir yang wafat tahun 32 Hijriah di Madinah, sama kayak Abu Dzar tadi, 32 Hijriah di Madinah. Beliau mengatakan, alaikum bi ilmin qabla an yurfa'ah, rafa'ahu mautu ruwatihi, wa inna ahdan lam yulad aliman, wa innamal ilmu bit ta'allum. Kata beliau, pelajarilah ilmu agama sebelum ilmu agama diangkat oleh Allah. Diangkatnya ilmu agama dengan diwafatkannya para orang-orang yang mengajarkan ilmu agama. Wa inna ahadan lam yulad aliman, ketahuilah bahwasanya kalian tidak dilahirkan dalam kondisi berpengetahuan. Wa innamal ilmu bitta'allum, dan ilmu didapatkan hanya dengan belajar. Jadi kita mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mohon ilmu karena hukum asalnya kita tidak tahu. Kalau perbuatan itu mendatangkan pahala, kalau perbuatan itu mendatangkan dosa, maka kita mohon kepada Allah ilmu, petunjuk sehingga kita tahu. Dan itu masih hidayatul bayan, ikhwati fillah. Petunjuk itu terbagi dua. Ada hidayatul bayan wal irsyad, dan ada hidayatul taufik. Hidayatul bayan wal irsyad adalah pengetahuan secara teoritis. Orang kalau sholat duha pahalanya ini dan itu. Orang kalau baca Quran pahalanya ini dan itu. Itu namanya hidayatul bayan wal irsyad. Pengetahuan secara teoritis. Tapi yang kita perlukan juga adalah hidayatul taufik. Betapa banyak orang tahu itu kebaikan tapi tidak terbetik untuk melakukan kebaikan. Kenapa? Karena nggak mendapatkan hidayatul taufik. Jadi petunjuk terbagi dua, ada bayan, dan itu bisa diberikan oleh para nabi, oleh para ulama, orang-orang yang berilmu. Mereka punya ilmunya. Tapi hidayatul taufik ini Allah yang bisa memberikannya. Makanya kita diperintahkan oleh nabi untuk memperbanyak baca doa, Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku mohon kepadamu al-huda, petunjuk. Petunjuk berupa ilmu dan pengamalannya, dan ketakwaan, ifa, kesucian, dan juga kecukupan. Jadi hidayah tadi terbagi berapa ikhwati fillah? Dua. Hidayatul bayan, ya, keterangan ilmu seperti yang kita pelajari ini. Nah, ketika nanti antum melakukannya, maka antum mendapatkan hidayatul taufik. Hati ini bergerak, ada ilham, motivasi, dorongan untuk melakukan. Sehingga kita butuh ilmu untuk mendatangkan hidayatul at-taufiq. Baik. Kemudian yang keempat, ya, pelajaran yang bisa diambil, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan makan untuk manusia. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan makan untuk manusia. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan makan untuk manusia. Disebutkan pada hadis tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi kullukum ja'iun illa man at'amtuhu." Wahai para hambaku, pada asalnya kalian ini kelaparan, kecuali yang aku berikan makan kepadanya. Fastat'imuni at'imkum, maka mintalah makan kepadaku, niscaya aku akan berikan makan kepada kalian. Makanan ikhwati fillah itu merupakan salah satu sebab kehidupan manusia. Makanan, kalau tanpa adanya makanan maka manusia akan meninggal dunia. Bahkan makanan yang paling inti itu air, minuman. Itu inti. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ketika Allah menjelaskan bahwa Allah lah yang menjadikan kematian dan kehidupan untuk menguji manusia, maka di akhir ayat yang ke-30 Allah mengatakan apa? Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghaura faman ya'tikum bima'in ma'in. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka tanyakan kepada mereka, jika air yang ada pada kalian itu mengering, sudah enggak ada lagi air yang mengalir, faman ya'tikum bima'in ma'in. Siapa kira yang bisa mendatangkan air untuk kalian? Kita ini hanya memproses air, ikhwah. Airnya sudah ada, tinggal kita bersihkan, kita suling, kita tata, kita dan sebagainya. Jadi kita hanya memproses. Tapi zat airnya itu dari Allah.
Allah menantang mereka, seandainya air di bumi itu nggak ada, dari mana mereka bisa memproduksi air, buat airnya? Kenapa Allah sebutkan air? Karena air sumber kehidupan manusia. Orang kalau nggak makan bisa bertahan hidup beberapa hari, beberapa jam. Tapi kalau nggak minum mati dia. Sehingga kehidupan manusia tergantung dengan makanan, dan yang paling inti adalah minuman air itu. Dan semuanya itu yang menyiapkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan makanan, Allah lah yang menumbuhkan tanaman sehingga mengeluarkan makanan bagi manusia. Sehingga Allah ingatkan kepada kita, "Falyanduril insanu ila ta'amih." Hendaknya manusia melihat kepada ta'am, makanan mereka. Apa yang dilihat? Lihat siapa yang mendatangkan. Anna sababnal ma'a sabba. Bukankah Allah yang menurunkan hujan dengan tercurah? Tsumma syaqaqnal arda syaqqa. Kemudian bumi dibelah sehingga keluar biji-bijian dengan tumbuh-tumbuhannya. Fa'ambatna fiha habba, sehingga tumbuh benih-benih itu. Wa inaba wa qadba, keluar anggur. Wa zaituna wa nakhla, keluar zaitun dan kurma. Allah jelaskan proses makanan itu muncul. Itu semuanya Allah. Wa hadaiqa ghulba, dan taman-taman yang sangat bagus. Wa fakihata wa abba, dan buah-buahan serta rerumputan. Mata'al lakum wa li'an'amikum. Semuanya untuk kalian dan binatang ternak kalian. Jadi kenapa manusia diberikan makan? Karena untuk mereka dan untuk ternaknya. Karena ternak ini bisa digunakan untuk makan juga nanti. Digunakan, dan ternak butuh makanan, makanya dari rumput. Semuanya itu yang menyiapkan Allah. Sampai Allah jelaskan prosesnya. Allah turunkan hujan dulu, Allah belah bumi, tumbuh-tumbuhan, biji-biji tumbuh sampai berbuah. Kalian yang menikmatinya. Daun-daun dimakan oleh binatang ternak. Itu semuanya Allah yang menciptakan. Maka Allah menyatakan, kalian pada asalnya itu lapar, tapi Allah lah yang berikan makan kepada kalian. Taib, itu pelajaran yang keempat. Kita berpindah ke pelajaran yang kelima. Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan pakaian untuk manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan pakaian untuk manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan pakaian untuk manusia. Disebutkan dalam hadis tadi, Allah berfirman, "Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuhu." Wahai para hambaku, pada asalnya kalian telanjang kecuali yang aku berikan pakaian. Fastaksuni aksukum, maka mintalah pakaian kepada aku, niscaya aku akan berikan pakaian kepada kalian. Yang menciptakan pakaian adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan pakaian manusia terlindung, tertutupi auratnya, terlindung dari teriknya matahari dan dinginnya musim dingin, sehingga mereka bisa terjaga dan mereka lebih indah penampilannya dengan pakaian tersebut. Yang mengadakan, yang menciptakan pakaian itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warishan." Wahai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kalian pakaian untuk menutupi aurat kalian. Ini inti dari pakaian adalah menutupi aurat. Yang pertama ya. Kemudian yuwari sawatikum warisan, dan agar kalian lebih indah dengan perhiasan itu. Jadi seorang ketika berpakaian maka lebih indah. Betapa banyak orang itu jatuh muruahnya, wibawanya gara-gara pakaian yang dia kenakan. Jadi misalnya ada ulama begitu, dia pakai kaos oblong, dia pakai baju yang nggak layak untuk ulama, maka jatuh kehormatannya. Itu hanya masalah pakaian. Jadi pakaian itu yang pertama menutup aurat, kemudian menambah keindahan, dan dari situ dia terlindung dari berbagai macam keburukan, panas dan dingin. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wal thayyibati minar rizqi qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya." Katakanlah, siapa yang mengharamkan zinatallahi allati akhraja li ibadihi, perhiasan yang Allah keluarkan untuk para hambanya, dan rizki yang baik yang Allah berikan untuk para hambanya. Kul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya. Katakanlah bahwa semua perhiasan itu dan yang Allah keluarkan tadi semuanya untuk orang-orang yang beriman di kehidupan dunia. Apa yang dimaksud dengan zina dalam ayat ini? Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya, Taysir Karimir Rahman,
fi tafsir Kalamil Mannan beliau mengatakan, "Kul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi." Katakanlah siapa yang mengharamkan perhiasan yang Allah berikan, Allah keluarkan untuk para hambanya, kata Syekh Sa'di, min anwa'il libas ala ikhtilafi asnafihim. Itu mencakup semua macam pakaian dan berbagai bentuknya. Dari sini ikhwati fillah kita tahu bahwasanya hukum asal pakaian itu halal, kecuali yang diharamkan dalam syariat. Seperti misalnya yang pakaian suhrah, pakaian ketenaran, kemudian pakaian yang isbal bagi laki-laki, kemudian pakaian yang untuk lawan jenis, pakaian perempuan dipakai laki-laki nggak boleh, pakaian laki-laki untuk perempuan nggak boleh, kemudian pakaian dari binatang, kulit binatang buas tidak boleh. Ada beberapa yang dilarang oleh syariat. Selebihnya hukum asalnya adalah dihalalkan. Dan kembali lagi ikhwah, bahwa semua itu yang menyiapkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika Nabi Adam alaihi salatu wassalam ketika memakan syajaratul khuldi, ya, pohon yang terlarang itu kan terbuka auratnya, maka Nabi Adam itu mengambil warakil jannah, ya, daun-daunan surga untuk menutupi auratnya karena nggak ada pakaian, jadi pakai dedaunan surga. Kita alhamdulillah sekarang diberikan oleh Allah pakaian, dan itu nikmat yang luar biasa. Maka boleh kita mengenakan pakaian yang bagus sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib, kemudian yang keenam, setiap manusia pernah melakukan kesalahan. Setiap manusia pernah melakukan kesalahan. Setiap manusia pernah melakukan kesalahan. Disebutkan pada hadis tadi, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian melakukan dosa di waktu malam dan di waktu siang. Manusia terkadang mereka tergelincir dalam dosa dan kesalahan. Kenapa? Karena dua penyebabnya. Yang pertama, diri manusia. Karena itu nggak ada di kalangan malaikat ya. Manusia itu diberikan nafsu dan itu malaikat tidak ada. Kemudian yang kedua, karena ada godaan iblis. Sehingga dengan dua penyebab ini manusia pernah tergelincir dalam dosa dan kesalahan. Siapapun mereka, termasuk di kalangan para nabi dan rasul. Cuman bedanya kalau kesalahan mereka sudah Allah ampuni, sudah Allah maafkan, sudah Allah tutupi, sehingga tidak dibalas dengan siksaan pada hari kiamat kelak. Adapun manusia yang lain, maka mereka tergelincir dalam kesalahan dan kita perlu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyebutkan tentang penyebab manusia tergelincir dalam kesalahan. Kenapa tergelincir? Allah berfirman dalam Al-Quran, menyebutkan perkataan iblis dengan sumpahnya. Ia mengatakan, qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Kata iblis, karena engkau telah menghukumku dengan kesesatan, maka aku benar-benar la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Aku akan halangi mereka dari jalan yang lurus. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim. Aku akan datangi mereka dari depan, wa min khalfihim, dan dari belakang, wa an aymanihim, dari sebelah kanan, wa an syama'ilihim, dari sebelah kiri. Untuk apa? Wala tajidu aktsaruhum syakirin. Dan engkau ya Allah tidak akan mendapati mereka kebanyakan itu yang bersyukur. Makanya kalau kita lihat maksiat sekarang di mana-mana, memang itulah proyeknya iblis. Depan, belakang, kiri, kanan, semuanya diliputi dengan kemaksiatan. Di sisi lain kita juga punya kecenderungan dengan syahwat. Sehingga karena dua hal inilah, maka manusia tergelincir dalam dosa dan maksiat. Beda dengan para malaikat. Malaikat gak punya nafsu dan gak ada jin yang atau iblis yang menggoda malaikat. Sehingga mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka karena kita tergelincir dalam kesalahan dengan dua penyebab tadi, kita harus senantiasa mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga manusia yang terbaik bukanlah yang tidak pernah melakukan kesalahan karena tidak ada, tapi yang segera bertobat ketika terjerumus dalam dosa dan kesalahan. Taib, kemudian pelajaran yang ketujuh ya, Masya Allah, masih separuh perjalanan ini. Ada 14 pelajarannya. Pelajaran yang ketujuh, perintah untuk memohon ampunan dan larangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah untuk memohon ampunan dan larangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah untuk memohon ampunan dan larangan untuk berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Disebutkan dalam hadis tadi, wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Sedangkan aku mengampuni semua dosa-dosa kalian, maka mintalah ampunan kepadaku, niscaya aku akan mengampuni dosa-dosa kalian. Setiap hamba yang telah berbuat dosa, tergelincir dalam satu kemaksiatan, maka hendaknya dia beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih penting, dia tidak boleh berputus asa dengan dosa yang telah dilakukannya. Ini penting. Karena banyak orang itu karena tergelincir lagi di kesalahan yang sama. Karena itulah manusia. Jadi setan itu bisa mati ya, jin itu bisa mati. Yang nggak bisa mati itu iblisnya, yang terbesarnya, yang tertingginya. Karena iblis itu tidak mati, maka iblis tahu, karena sudah trial and error berkali-kali, tahu orang itu tergelincir di mana dia tahu. Ada yang tergelincir dengan hartanya, dengan kedudukannya, dengan wanita, dengan celaan manusia, macam-macam. Dan iblis itu tahu orang itu tergelincir di mana. Sehingga biasanya iblis akan mengulang cara yang sama untuk menggelincirkan manusia. Makanya di antara cara taubat, ikhwati fillah, di antara cara taubat yang efektif selain kita beristighfar, mohon ampun, maka berusahalah untuk menghilangkan sarana-sarana maksiat. Jadi kalau orang itu benar bertobat, dia harus menghilangkan semua sarana maksiat. Apapun yang menjadikan dia bertemu dan melakukan maksiat itu, maka dihilangkan. Termasuk nomor-nomor orang-orang yang nggak benar, artinya teman-teman yang mengajak dia ke situ, dia hapus semuanya, diblokir dan dihilangkan. Karena akan ada masa yang akan terjadi kejadian yang sama, mirip dengan kejadian waktu dia tergelincir yang pertama. Terus seperti itu. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam itu pasti pernah berbuat kesalahan, dan sebaik-baik yang berbuat kesalahan adalah yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting ikhwah, kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita tergelincir di dosa untuk kesekian kalinya. Tergelincir, taubat, gelincir, taubat, tergelincir, taubat. Meskipun kesekian kalinya, antum tidak boleh bahwa aku sudah terlalu banyak dosa, tidak boleh begitu. Tapi antum harus katakan, aku punya Rabb yang bisa mengampuni semua dosa dan kesalahanku. Harus begitu. Itu kalau sudah terjadi ya. Kalau belum terjadi jangan. Karena kalau belum terjadi nanti jadinya jadi harapan palsu. Tenang aja, maksiat insya Allah ampuni. Tapi ketika sudah terjadi, maka setan akan membisikkan yang kedua. Udah kadung terlanjur sekalian aja sudah. Maka dibalik bantah itu bahwa enggak, aku punya Rabb yang Maha Pengampun. Aku harus bangkit, mohon ampun kepada Allah. Dan yang perlu kita tahu ikhwati fillah, Allah itu lebih suka dengan taubatnya seorang hamba daripada seorang yang menemukan perbekalannya yang hilang di padang pasir. Jadi ada kisah ikhwah, ada seorang yang membawa tunggangan dan perbekalannya. Dia berangkat ke padang pasir, kemudian dia lelah, dia tidur. Diletakkan ontanya di sebelahnya. Kemudian ketika bangun, ontanya hilang. Padahal makanan, minuman semua di padang pasir, bukan di kota kayak kita sekarang banyak makanan. Padang pasir. Dia cari kemana-mana, nggak ada ontanya, sampai dia letih, dia ketiduran karena keletihan. Kemudian dia bangun dan dia dapati ontanya di hadapannya. Maka saking senangnya dia mengatakan, ya Allah, antal abdi wa ana rabbuk. Wahai Rabb, ya Allah, engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu. Saking senangnya, bisyiddatil farah, kata Nabi. Karena saking senangnya, ketemu nih ontanya dan makanannya. Kebalik dia bicara. Maka Rasul mengatakan, Allah lebih senang dengan taubatnya seorang hamba daripada orang ini menemukan ontanya. Allah lebih senang dengan taubat seorang hamba. Maka kita harus membuka harapan ketika tergelincir dalam maksiat bahwa Allah adalah zat yang maha penerima taubat. Allah berfirman, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Perhatikan Allah Subhanahu wa taala memanggil hamba-hambanya dengan panggilan kasih sayang. Ini yang dipanggil bukan ahli ibadah ikhwah, yang dipanggil pelaku dosa dan maksiat. Allah panggil dengan ya ibadi. Kul ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang dia telah berlebih-lebihan dengan dirinya sendiri. Artinya dia melakukan kezaliman dengan dirinya sendiri. Dia melakukan kemaksiatan. La taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Jadi Allah tidak panggil wahai orang-orang yang berdosa, wahai orang-orang yang berbuat maksiat. Tidak, Allah mengatakan ya ibadi, ingat engkau hamba, engkau punya Rabb yang bisa mengampuni semua dosa-dosamu. Sebagai penegasan di poin ini ikhwah, dan ini penting ya. Karena biasanya orang kalau udah kadung terjerumus dalam dosa, ya tadi setan akan membisikkan udah kadung basah, sekalian aja sudah. Terlanjur sehingga dia terus makin buruk dan efeknya tidak hanya dia yang buruk, dia nyari orang-orang supaya jadi buruk kayak dia. Waliyadzubillah. Jadi dai keburukan, waliyadzubillah. Jadi penyeru ke dalam keburukan, waliyadzubillah. Maka orang yang membunuh 99 orang saja yang belum sempat melakukan kebaikan, Allah ampuni dosanya. Pezina di Bani Israel saja yang sudah melakukan dosa besar, yang fahisyah, yang keji, yang menjijikkan, ketika memberi minum anjing diampuni dosanya. Maka dosa-dosa yang dibawa itu tentu lebih ringan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengampuninya. Jadi kalau belum melakukan dosa maka takut kepada azab Allah. Tapi ya namanya manusia kadang tergelincir. Nah saat tergelincir itu rahmat Allah yang dibangun. Allah Maha Pengampun. Allah tidak akan menyia-nyiakan taubat hambanya. Dan seorang muslim hendaknya memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah mencontohkan, inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Aku istighfar, mohon ampun kepada Allah dalam sehari 100 kali. Ya, dan istighfar ini banyak sekali keutamaannya. Taib, kemudian yang ke-8, pelajaran yang ke-8. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Kaya, tidak membutuhkan makhluknya. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Kaya, tidak membutuhkan makhluknya. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Kaya, tidak membutuhkan makhluknya. Disebutkan dalam hadis tadi, ya ibadi innakum lan tablughu darri fatadurruni. Wahai hambaku, sungguhnya kalian tidak bisa memberikan mudarat kepadaku. Walan tablughu naf'i fatanfa'uni. Dan kalian tidak dapat pula memberikan manfaat kepadaku. Seandainya semua penduduk bumi ini kafir, seandainya saja, maka itu tidak merugikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak rugi bagi Allah. Dan sebaliknya, seandainya semua penduduk bumi ini beriman semuanya, enggak ada orang kafir, enggak ada orang fajir, maka itu pun tidak menambah keuntungan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu Maha Kaya, tidak butuh kepada makhluknya. Bahkan makhluklah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari situ ikhwah, jangan sampai terfikir bahwa kebaikan yang kita lakukan itu bermanfaat untuk Allah. Tidak, itu untuk kita. Allah tidak butuh kepada kebaikan kita. Baik, kemudian yang ke-9, ketakwaan manusia tidak menambah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketakwaan manusia tidak menambah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketakwaan manusia tidak menambah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam hadis tadi, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbin rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Seandainya semuanya berkumpul, yang pertama sampai terakhir, jin dan manusianya, dan mereka berada di hati orang paling bertakwa, semuanya orang-orang yang bertakwa dengan puncak ketakwaan mereka, maka tidak menambah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketaatan manusia, kalau kita mau koreksi lagi ya, mereka itu bisa bertakwa, itu nikmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tadi udah bahas ya, manusia itu pada asalnya tersesat sampai Allah berikan petunjuk. Petunjuk ada dua, hidayatul bayan, hidayatul irsyad. Mereka semua bisa jadi orang-orang yang bertakwa. Itu yang ngasih taufik siapa? Yang ngasih taufik siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka itu bisa bertakwa, semuanya itu Allah yang memberikan taufik kepada mereka. Sehingga ketaatan adalah nikmat dan taufik dari Allah, dan itu tidak menambah sedikit pun kekuasaannya. Dan manfaat ketaatan itu bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi untuk hamba itu sendiri. Allah tidak mendapatkan keuntungan dari ketaatan tersebut, dan Allah tidak butuh dengan ketaatan hambanya. Allah berfirman, yamunnu alaika an aslamu. Orang-orang Arab dulu ya, orang gunung waktu itu, mereka mengatakan mereka tuh merasa memberikan jasa kepada Rasulullah, karena orang Arab itu, Arab gunung, ditaklukkan bukan dengan perang. Beda dengan beberapa yang lainnya, terutama ketika Fathu Mekah.
Sempat terjadi kontak senjata meskipun sedikit ya. Nah, orang-orang Arab gunung itu dengan dakwah sedikit mereka semuanya bondong-bondong masuk Islam. Maka muncul di hati mereka keislaman mereka itu bermanfaat untuk Rasulullah. Untung loh ya kita itu masuk Islam. Kalau enggak siapa yang bantu gitu loh. Siapa yang jadi menambah masanya kaum muslimin waktu itu. Maka Allah turunkan ayat yamunnu alaika an aslam. Mereka merasa memberikan nikmat kepadamu dengan keislaman mereka. Kul la tamunnu alayya islamakum. Katakan kepada mereka bahwa kami tidak mendapatkan atau janganlah mereka merasa mendapatkan nikmat kepada kami dengan keislaman kalian. Balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil imani in kuntum shadiqin. Bahkan Allah lah yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kalian, memberikan taufik kepada kalian sehingga kalian beriman jika kalian adalah orang-orang yang benar. Jadi jangan merasa memberi jasa untuk Islam ini. Hati-hati. Para perintis, para pelopor dakwah jangan merasa itu kalau nggak bisa itu. Jangan. Semuanya taufik dari Allah. Antum dapat hidayah, antum awal-awal mengenal hidayah sunnah, antum dakwah, ini semuanya taufik. Jadi jangan merasa memberikan jasa kepada Islam. Jangan. Semuanya Allah yang berikan dan Allah tidak mendapatkan manfaat dari kebaikan kita. Kemudian yang ke-10, kedurhakaan manusia tidak mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedurhakaan manusia tidak mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedurhakaan manusia tidak mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi disebutkan bahwa seandainya manusia pertama sampai terakhir berkumpul, jinnya atau manusianya dalam hati orang paling buruk, maka mana qasadalika min mulki syai'a, tidak mengurangi sedikit pun kekuasaan kami. Seandainya Allah berkehendak, niscaya Allah mampu membinasakan manusia semuanya. Yang durhaka Allah mampu, dan Allah mampu pula mengganti dengan manusia yang lebih baik. Allah berfirman, wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Jika Allah berkehendak, jika kalian berpaling tidak mau mengikuti perintah Allah, niscaya Allah akan ganti kalian dengan kaum lain yang perbuatannya tidak seperti kalian. Artinya diganti dengan kaum yang lebih baik. Dan kekuasaan Allah adalah kekuasaan yang sempurna, yang tidak ada kekurangan dari segi manapun. Dan itu menunjukkan pondasi dasar ketakwaan, kedurhakaan dan tentang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan durhaka itu berasal dari hati ya. Jadi seorang itu berpaling dari ketaatan kepada Allah karena hatinya sudah dipalingkan oleh Allah. Sebagaimana Rasul bersabda, ala inna fi jasadil mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Jadi ketika hatinya rusak maka rusaklah seluruh amalannya. Yang ke-11, menunjukkan banyak dan luasnya kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan banyak dan luasnya kekayaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan banyak dan luasnya kekayaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam hadis tadi, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu ma naqasad dhalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahra. Seandainya semuanya berkumpul jadi satu, jinnya, manusianya, dan mereka mengajukan permohonannya, Allah berikan semuanya, maka ma naqasad dhalika mimma indi, tidak berkurang sesuatu pun dari diriku illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahra, kecuali hanya seperti jarum yang dicelupkan dalam air. Antum pahami ya permisalan itu? Maksudnya itu tidak mengurangi sedikit pun dari kekuasaan Allah, dari kekayaan Allah. Kenapa demikian? Karena permisalan dengan jarum itu permisalan untuk sesuatu yang abstrak. Artinya begini, jarum itu kan rata-rata kan licin ya. Licin dan kecil gitu, bukan linggis yang gede. Itu jarum kecil licin yang kalau dimasukkan di lautan, maka sebenarnya dia tidak ngambil air sedikit pun. Hampir-hampir gak ada. Coba antum coba tuh di rumah, jangan paku ya. Jarum, kalau paku masih lumayan, apalagi yang karatan nyerap air dia. Jarum antum masukkan, itu antum angkat, hampir-hampir gak ada yang netes. Artinya sebenarnya gak ada sedikit pun yang ngurangi kekuasaan Allah.
Karena sifat jarum yang kecil, sifat jarum yang licin, maka tidak ada yang berkurang. Andai kata berkurang 1 tetes seandainya, gak ada apa-apanya dibandingkan dengan lautan yang sangat luas sekali. Itu semua menunjukkan perbendaharaan kekayaan Allah yang sangat luar biasa, yang tidak akan pernah habis. Maka dari poin ini, ketika kita dalam kondisi di bawah, dalam kondisi miskin, dalam kondisi banyak hutang, banyak tagihan, antum ingat hadis ini. Antum itu punya Rob yang maha kaya loh. Antum punya Rob yang maha semuanya, memiliki kekayaan. Yang kalau antum minta, jangankan antum, semua manusia minta kayak permintaan antum, utang lunas, tagihan gak ada, semuanya sudah Allah berikan, itu seperti jarum, gak ngurangi kekuasaan Allah sama sekali. Dan Allah maha kaya. Banyak sekali kisah, ikhwah. Jadi ada kisah yang sampai ke kita. Ada orang itu, dia meninggalkan pekerjaannya karena ingin lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia keluar dari tempat kerjanya, kita nggak bahas ya keburukannya ya. Intinya dia keluar dan dia wirausaha. 3 bulan dia itu nggak dapat uang seperti yang dia dapatkan mapan ketika masih bekerja di lembaganya tersebut. Kemudian sampai dia datang ke masjid, sholat 5 waktu, kan dia pengen 5 waktu, dia meninggalkan salah satunya karena ingin rutin jamaah di masjid. Dia keluar dari tempat perusahaannya, kemudian dia datang ke masjid habis sholat asar kalau tidak salah itu ceritanya. Dia ketemu sama seorang, ringkasnya dia ketemu sama manajer perusahaan yang butuh jasa dia, butuh jasa orang ini. Dia punya kelebihan, dia bisa ngitung masalah apa gitu ya, dia punya kelebihan. Ringkasnya dikasih job sama orang tadi dan diselesaikan dengan cepat, karena itu pekerjaan yang biasa dia selesaikan di perusahaannya. Setelah selesai dia berhasil menyelamatkan perusahaan itu dari masalah hutang ya. Kemudian diberi gaji yang cukup besar, diberi upah cukup besar. Apa kata dia, ikhwah? Dia katakan, Ustadz, uang itu gaji anak 3 bulan, Ustadz. Jadi dia itu nggak dapat gaji 3 bulan, hanya kerja beberapa pekan, dia dikirimi uang dari perusahaan tadi itu sama dengan gaji dia 3 bulan yang biasa didapatkan di perusahaan tadi. Dia dapat sekitar ratusan juta waktu itu, karena dia menyelamatkan dari hitung-hitungan yang sempat melilit perusahaan itu. Artinya begini, ikhwatifillah, kan kayaknya nggak mungkin gitu loh dalam waktu hanya beberapa saat mendapatkan ratusan juta. Tapi ingat loh, Allah maha kaya. Ketika kita benar-benar mendekatkan diri kepada Allah, Allah bisa dengan mudah mengirimkan uang untuk kita. Ingat bahwa kita memiliki Rabb yang maha kaya, sehingga lilitan hutang permasalahan itu semuanya mintakan kepada Allah, dan itu tidak mengurangi sedikit pun kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, di poin yang ke-12 ya, Masya Allah, tinggal sedikit waktu kita ini. Ya sabar ya. Poin yang ke-12, amalan manusia dicatat dan akan diberikan balasan. Amalan manusia dicatat dan akan diberikan balasan. Amalan manusia dicatat dan akan diberikan balasan. Disebutkan dalam ayat tadi, wahai hambaku, sesungguhnya semua amalan kalian, semua itu adalah amalan kalian yang aku catat untuk kalian. Tsumma uwaffikum iyyaha, kemudian aku membalasnya untuk kalian. Kita sudah membahas kemarin, satu kebaikan dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat, bahkan berlipat-lipat, dan semuanya Allah berikan balasannya untuk kita. Bayangkan ya, seandainya kita merekrut seorang sekretaris, admin, untuk nyatet pahala kita, kebaikan kita, itu betapa lelahnya. Masya Allah, Allah sudah sediakan yang bagian pencatat. Sudah gitu, hitungannya dikasih rumus pengalian yang luar biasa. Kita beramal gak seberapa, amalan kita tenang, sudah ada yang nyatet, dan amalan kita sudah dihitung bobot kebaikannya. Itu semuanya Masya Allah kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa repotnya seandainya kita tidak ada malaikat, semua kebaikan ditulis, sedekah hari ini sekian juta, belum ada yang nyatet, repot antum nanti. Itu buku pembukuannya bisa sekian halaman. Tapi Allah berikan fasilitas, Allah lah yang mencatatkan untuk kalian, dan Allah yang akan berikan balasan yang berlipat ganda untuk kalian. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ke-13, terlaksananya amalan kebaikan hanya dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlaksananya amalan kebaikan hanya dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlaksananya amalan kebaikan hanya dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam hadis tadi ya, di bagian-bagian akhir, faman wajada khairan falyahmadillah. Barang siapa yang nanti ketika hari kiamat
dia mendapati catatan amalannya itu isinya kebaikan semuanya. Salat berjamaah, baca Quran, dzikir, hadir kajian, semuanya baik-baik. Maka kata Allah, falyahmadillah, ingat kalian harus bersyukur kepada Allah. Karena semuanya Allah yang berikan taufik kalian. Allah mudahkan jalan kalian ke masjid. Allah mudahkan rizki kalian sehingga bisa berinfak. Allah ketemukan kalian dengan orang-orang baik. Semuanya itu kebaikan. Maka falyahmadillah, maka kalian harus memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, karena semuanya terwujud hanya dengan pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana perkataan Al-Imam Al-Baghawi, anna ahadan la ya'malu khairan illa bitaufiqillah wala syarran illa bihudlanih. Tidaklah ada seorang hamba yang bisa melakukan kebaikan kecuali dengan taufik Allah, dan seorang tidak melakukan keburukan kecuali yang ditelantarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita bisa melakukan kebaikan, jangan ujub, jangan sombong, tapi kembalikan ini semua taufik, kemudahan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebelum ke poin yang terakhir, yang ke-14, kita coba murojaah ya, sambil menunggu mungkin ada yang ketinggalan dalam menulis faedah-faedahnya. Apa tadi pelajaran yang pertama, faedah yang bisa kita keluarkan? Mustahil Allah Subhanahu wa ta'ala berbuat zalim. Yang kedua, larangan berbuat zalim. Yang ketiga, perintah untuk mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doanya apa tadi? Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Antum kalau berdoa ikhwah, kalau bisa doa-doa yang ma'thur. Doa yang ma'thur itu doa yang ada riwayatnya, baik dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Ya antum doa lain boleh sih, dipakai Indonesia pun boleh. Tapi ketika ma'thur antum dapat dua keutamaan. Ya karena ada redaksinya dalam Al-Quran atau di hadis. Taib, yang keempat, Allah Subhanahu wa ta'ala yang berikan makanan untuk manusia. Yang kelima, Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan pakaian untuk manusia. Yang keenam, setiap manusia pernah melakukan kesalahan. Yang ketujuh, perintah untuk mohon ampunan dan larangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedelapan, Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Kaya, tidak butuh makhluknya, tidak membutuhkan makhluknya. Yang kesembilan, ketakwaan manusia tidak menambah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kesepuluh, kedurhakaan manusia tidak mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kesebelas, menunjukkan banyak dan luasnya kekayaan Allah. Yang kedua-belas, amalan manusia dicatat dan akan diberikan balasan. Yang ke-13, terlaksananya amalan hanya dengan pertolongan dari Allah. Sekarang yang terakhir nih, tidak perlu menyalahkan orang lain pada hari kiamat. Tidak perlu menyalahkan orang lain pada hari kiamat. Tidak perlu menyalahkan orang lain pada hari kiamat. Disebutkan di akhir hadis tadi dan sebagai penutup kajian kita, waman wajada ghaira dzalik, barang siapa yang di kitab catatannya selain kebaikan, artinya keburukan, fala yalumanna illa nafsahu, janganlah dia mencari kambing hitam, janganlah dia menyalahkan orang lain, illa nafsahu, kecuali dirinya sendiri, karena semuanya itu kembali kepada dia. Celaan dan penyesalan pada hari kiamat sudah tidak bermanfaat lagi. Percuma menyalahkan orang pun udah sampai di sana kan, yang ada tinggal surga ataukah neraka. Maka sebelum datangnya waktu penyesalan, mari kita gunakan sisa usia kita dengan berbagai amalan kebaikan. Ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Sebelum kita tutup, kalau ada yang ingin didiskusikan, dipersilahkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.